Itu Iya, aja iya, sih. Jadi iya, iya, iya. nggak pernah muluk-muluk harus seperti apa, tapi yang penting kualitasnya baik. Even itu horor juga harus baik dan menghibur, dan itu benar-benar bisa dikenang orang, itu yang terpenting gitu. Oke, terus goals kamu di film apa? Goal sih sekarang adalah selesain kontrak yang ada, itu yang lagi dikerjakan. Ini kontrak awal sampai kontrak terakhir ini sama nih PH-nya ya? Oh sama, bukan main. Setia, berarti dia tuh setia. Dan sekarang tantangannya adalah Oh my god, jijik banget. Elisa masih inget gak itu adegan itu? Apa? Adegan Apa itu? Mbak, sehat mbak? Gak sehat. Aku ketakutan banget. Hah? Ketakutan sama apa mbak? Ada sesuatu di belakang. Hah? Sandi, apa kabar sih? Ya Allah, Baik. tadi lagi ngapain sih ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri? Latihan. Latihan apa? Latihan drama. Drama. Kayaknya lagi sering banget nonton ini apa main film horor gitu ya sekarang ya? Kombinasi biar nggak bosan. Biar nggak bosan, tapi beberapa kali emang film horor nih sekarang nih Sandi. Ini ada alasan tertentu nggak San? Ada alasan. Kenapa? Karena pertama coba, terus ternyata kan itu berhasil. Terus akhirnya kita coba untuk setiap tahun biar kombinasi ada drama, ada komedi, terus ada horor juga gitu. Terus udah gitu juga dan kan? memang udah ada marketnya tersendiri juga. Oh iya, atau memang alasannya itu juga ya, alasannya sekarang ini kan film Indonesia lagi masalah cinta-cinta kalau nggak horor. Tapi itu nggak membuat kamu, orang sih bilang kalau main film horor itu kayak downgrade kemampuan acting itu. Tergantung ya, karena memang waktu awal kita memang justru motivasinya buat ngerubah film horor saat ini beredar. Waktu itu tahun sekitar 4 tahunan yang lalu kan mulai ngaco kan. Iya. Kayak yang gue lihat tuh kayak maksudnya ada horor seks, kayak horor komedi, udah enggak, genrenya tuh udah kayak ngaco gitu. Ya udah nggak pure horor lagi. Tapi akhirnya kita mengubah dan kita mau justru konsepnya horor yang ditawarkan adalah kita pengen kembalikan genre itu sendiri kepada horor itu sendiri. Betul. Gitu. Tapi kamu sendiri kalau nonton film horor gitu, misteri gitu, takut juga nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak, sebenarnya aku tuh penakut. Tapi sebenarnya lokasi syuting tidak semenyeram apa yang kalian tonton, kan rame, terus situasinya beda. Tapi memang acting horor itu membutuhkan energi. Lebih sulit apa enggak? Lebih sulit lah. Lebih sulit. Karena bukan hanya dialog, tapi kita juga harus menselaraskan action adegan lari, terus juga kadang-kadang juga ada kelemparnya, macam-macam lah gitu. Tapi anyway kenapa sih? Film pernah juga kan sama Denny Sumargo. Sekarang sama film baru ini ya, Denny Sumargo juga. Emang dipasangin apa memang kamu juga merasa chemistry kamu dengan Denny ini? Wah, kalau itu lebih kayak produser sih yang milih. Tapi ngomongin film horor, terus sekarang juga mau rilis ada dua film baru kan? Ada film horor sama ada film drama, jadi kayak drama romantic komedi gitu deh. Romantic komedi. Nah, kamu lebih suka seperti apa sih jenis genre filmnya itu? Mau sekarang horor lagi sering nih, terus buat aku sih sebenarnya nggak pernah beda-bedain peran sih, asal film itu ya kita boleh idealis tapi ujung-ujungnya kan kembali kepada pasar. Buat apa juga kita syuting tapi nggak ada yang nonton, itu aja sih. Jadi nggak pernah muluk-muluk harus seperti apa, tapi yang penting kualitasnya baik. Even itu horor juga harus baik dan menghibur, dan itu benar-benar bisa dikenang orang, itu yang terpenting gitu. Oke, terus goals kamu di film apa? Goal sih sekarang adalah selesain kontrak yang ada, itu yang lagi dikerjakan. Ini kontrak awal sampai kontrak terakhir ini sama nih PH-nya ya? Oh sama, bukan main. Setia, berarti dia tuh setia. Kecuali terjadi apa-apa di tengah-tengah. Iya benar. Oh iya. Kita pengen hamil. Benar, itu benar. Benar kan? Benar, pengen menyelesaikan kontrak sampai this year. Abis itu pengen mulai serius program baby.
Oh, gitu. Kita doakan banget ya karena doain. Kita Kamu lihat. Kapan? Aku? Iya. Aduh, cari aja dulu wanita aja. Oke, sebelum kita bahas lagi yang lain nih, aku mau nanya satu pertanyaan. Apa? Katanya nih, Sandi ini, kalau misalnya lagi syuting, itu katanya harus siapkan ruangan sendiri. Gak boleh ada yang masuk selain Sandi. Pokoknya treatmentnya diva. Gantung sih sebenarnya. Jadi aku, maksudnya ini aja, tergantung lokasi dan keadaan. Tapi yang terpenting bebas asap rokok aja. Betul. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan kita bareng-bareng tanpa ada yang rokok sih, I'm okay gitu. Jadi kalau gosip harus sendiri ini depends, tergantung. Oke. Lebih aman kalau misalnya syuting sama Sandi itu di pompa bensin ya. Nggak boleh ngerokok soalnya. Ya udah. Nah, sekarang kita akan kita akan challenge Sandi karena kita ini di obrol-obrol. Ini penuh dengan challenge. Sudah siap? Oke, siap. Dan sekarang tantangannya adalah oh my god, jijik banget. Jadi Sandi harus mengangkat belut ini masuk pakai sumpit ke botol. Ini ada 2 botol, botol saya dan botol. Ya kan? Setelah itu dikumpulkan langsung digoreng atau dijemur. Mendingan lihat hantu daripada beginian. Iya, beneran? 1. Begini aja ya. 2, ya. 3. Nggak bisa lah, belut tuh licin. Iya sih. Ini kita jatuhin dulu. Jadi tadi lebih gampang kan? Ini tinggal begini doang. Gue geli banget. Kamu kan sudah menikah, gampang dong. Di kontrak ada yang begini-beginian ini manajer gue. Ayo sini San. Tuh, ding 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 ding. Udah kamu yang menang udah pasti. 1. Ayo. Udah waktu sudah habis. Waktu habis Mbak, belutnya nakal. Oke. Sip, duduk lagi San. Ini tantangan lu sebenarnya bukan tantangan gue. Yuk duduk lagi. Maaf ya. Gak apa-apa. Jadi saya perbantukan Sandi, kedudukan kita menjadi 1-1. Enggak sih, 2-1, 2-0. Sebenarnya kalau kita flashback lagi ke belakang nih San, awal karir lu masuk ke dunia entertainment itu dimulai dari apa? Film? Iklan dulu. Itu tahun berapa? Jadi awalnya iklan dulu, tahunnya aku umur 13 tahun, lulus SD kelas 6. Lulus SD kelas 6 langsung membintangi iklan. Iklan, ada deh deodoran. Oh iya. Umur kita kan gak jauh beda nih. Kebetulan saya udah langsung nonton ya kan. Ini baru nih bintang iklan ya kan. Terus. Berarti gue manggil lo Om ya. Oke, terus dari situ langsung baru masuk ke film. Film pertama? Fall I'm in Love. Nah itu gimana ceritanya bisa masuk? Jadi waktu itu kan syuting iklan. Terus dari iklan itu adalah salah satu deodoran yang terkenal banget yang namanya Burkett. Terus habis itu dari situ mereka lihat di situ akhirnya dipanggil dicoba dan surprisingly ya aku dapat. Di situ film pertama, tantangan pertama juga. Setelah film itu kan kamu sama Samuel ini kan jadi idola anak muda. Anak muda ya, bukan anak muda ya? Pada saat itu kan. Kalau saya kan saat itu dewasa muda. Nah, ini kan lu di Jakarta syuting bareng, ke Perancis syuting bareng. Pernah nggak sih lu merasa pengen cinta lokasi? Cinlok gitu? Nggak pernah. Tapi maksudnya semua orang tuh pasti mikir aku sama Semi pernah pacaran, pernah jadian. Kita benar-benar tidak pernah pacaran. Dan sekedar informasi ya, memang aku tuh nggak pernah pacaran sama sesama pemain di lokasi syuting, nggak pernah. Kamu juga sempat ngeluarin buku kan? Iya. Itu bukunya saya lihat reviewnya ya. Ternyata kehidupan Sandi itu kalau kita lihat. Udah sempet nonton. Nonton apa? Sempet baca. Baca, buku dibaca, Bu. Oh, iya. Oke, tadi kita ngomongin masalah buku kamu yang dirilis berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2013-an lah ya? Ya. Nah, nggak banyak kan sebenarnya selebriti gitu ya yang kita kenal memang
glamour, hidupnya berkecukupan gitu ya. Tiba-tiba kamu mengeluarkan buku yang kamu kasih tahu bahwa real kehidupan kamu tuh tidak semenyenangkan yang dipikirkan sama orang. Sebenarnya apa sih motivasi kamu mengeluarkan buku ini? Jadi namanya Incomplete. Incomplete tuh sebenarnya diperuntukkan untuk wanita. Karena bahasanya memang sangat touchingnya wanita gitu, perempuan muda lah, wanita muda. Di sini aku pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya mereka nggak sendirian, kayak broken family, terus kayak dibesarkan dari keluarga yang berpisah orang tuanya dari sejak kecil 3 tahun.